Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Ramadhani Leandra dengan NIM 210530059 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Zul Afdal, SPD MPD, dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai terjadinya konflik besar dalam suatu negara yang berdampak pada keamanan dan kuota produksi. Nah, masuk kepada pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan dalam ekonomi internasional itu yaitu terjadinya konflik besar dalam suatu negara. Nah, di mana hal ini dapat mempengaruhi keamanan dalam transaksi yang akan dijalankan dan kuota produksi negara tersebut. Tujuannya sendiri itu untuk menemukan dampak dan juga solusi dari permasalahan ini. Sedangkan manfaatnya yaitu agar menemukan solusi yang nantinya mampu mengatasi salah satu permasalahan ekonomi internasional. Lanjut dengan kajian pustaka dari artikel yang saya temui itu bahwasanya konflik besar yang terjadi di negara tujuan menjadi salah satu pemicu dan penghambat perdagangan internasional atau yang merupakan salah satu permasalahan ekonomi internasional tentunya. Nah, misalnya nih, demonstrasi besar-besaran, perperangan, kerusuhan etnis, kudeta, dan sebagainya. Nah, situasi ini nantinya akan mempengaruhi tentunya keamanan proses transaksi jual-beli dan dapat pula mempengaruhi kuota produksi barang yang akan didagangkan dari negara yang mengalami konflik tersebut. Analisis APKL-nya itu yang dari aktualnya itu mengenai terjadi konflik besar dalam suatu negara itu memanglah pernah terjadi dan masih hangat sampai saat ini. Contohnya apa? Itu konflik antara Ukraina dan Rusia ya, di mana terjadinya perperangan antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan imbasnya itu bukan hanya di negaranya saja, tapi berimbas kepada negara sekitarnya, negara pro dan kontra terhadap negara yang berkonflik tersebut. Nah, lanjut kepada problematiknya, itu isu ini harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak, itu akan berpengaruh pada negara lain, baik di sekitarnya maupun negara yang pro dan kontra terhadap negara tersebut. Jadi emang harus ya mendesak untuk dicarikan solusinya. Masuk kepada kekalayakan, di mana jika terjadi konflik dalam suatu negara, itu akan mempengaruhi tentunya terjadinya kota produksi. Nah, jika negara tersebut merupakan salah satu pemasok utama negara lain dalam suatu produk yang dibutuhkan, contohnya apa? Nah, Indonesia itu pemasok gandum terbesar keduanya itu yaitu Ukraina itu. Ukraina kan sedang mengalami permasalahan atau konflik dengan Rusia, jadi itu akan menghambat itu perdagangan atau pasokan gandum dari Ukraina terhadap Indonesia. Lanjut kepada layaknya, isu ini itu adalah isu yang masuk akal atau logis untuk dicarikan, itu merupakan solusi, dampak, dan juga alasannya tentunya. Dan lanjut kepada analisis USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgensinya itu isu ini ya sangat mendesak untuk diselesaikan karena seperti yang kita ketahui masalah konflik di negara besar akhir-akhir ini memang juga sering bermunculan, bukan hanya ya, Ukraina, Rusia, bahkan ada dari negara lain baik itu intern maupun ekstern ya. Kalau untuk Ukraina Rusia itu ekstern antar negara gitu. Kalau intern mungkin dalam negara itu sendiri bisa terjadi. Nah, selanjutnya ke seriousness. Seriousness itu masalah dalam suatu negara itu jika tidak selesai juga akan berdampak pada munculnya masalah baru yang lainnya. Salah satunya tentang hubungan negara tersebut dengan negara sekitarnya. Tentunya ya, dari konflik besar yang terjadi di negaranya tersebut akan berdampak kepada hubungannya dengan negara yang pro dengan dia atau negara yang menjadikan ia sebagai negara pemasoknya. Nah, lanjut kepada growth, yaitu hal ini tidak diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, itu akan menyebabkan hal tersebut akan dapat berkembang ke arah yang buruk seperti timbulnya korban jiwa dan lainnya. Contoh peperangan dari Ukraina dan Rusia itu perperangannya sangat besar, konflik sangat besar, sehingga itu bisa saja nantinya itu akan menimbulkan korban jiwa yang menyebabkan isu tersebut berkembang ke arah yang lebih buruk. Nah, analisis parsial atau berupa penyebabnya nih. Nah, biasanya itu terjadi akibat rasa iri dan dengki terhadap negara lain. Itu terjadi karena adanya pertikaian dua negara tersebut. Jadi untuk Ukraina dan Rusia itu disebabkan oleh pertikaian nih. Itu jadi Ukraina Timur kalau tidak salah ya, Ukraina Timur itu meminta bantuan untuk berupa perlindungan lah gitu. Nah, sehingga nanti akan timbul pertikaian negara seperti yang dijelaskan. Nah, ini juga akan mempengaruhi nih negara yang lain yang
yang menyediakan pasokan bahan utama di negara yang berperang, seperti kita bahas mengenai Indonesia yang membutuhkan gandum dari Ukraina tadi. Itu nanti akan berpengaruh terhadap pasokan gandum dari Ukraina terhadap Indonesia. Nah, lanjut kepada analisis parsial berupa dampak. Itu dampaknya kepada apa saja sih? Itu biasanya berdampak kepada keamanan dan kuota produksi sesuai judul. Nah, keamanannya itu gimana? Jadi keamanan di negara itu terancam tentunya karena konflik tadi, perperangan tadi, pertikaian tadi. Itu berdampak kepada keamanan di negara tersebut dan di negara sekitarnya itu. Nanti biasanya itu akan berdampak juga kepada perperangan di negara sekitar itu. Jadi kalau konflik besar antara dua negara itu emang besar dampaknya gitu. Lanjut kepada kota produksi, seperti penjelasan saya mengenai kota produksi gandum dari Ukraina untuk Indonesia tadi, itu kan nampak tuh contoh nyatanya gitu. Lanjut kepada analisis parsial berupa solusi. Nah, ini solusi yang saat ini ditemukan itu biasanya kalau mengenai kota produksi itu kita bisa mencari pemasok dari negara yang mengalami pertikaian. Untuk keamanan itu masih diragukan ya, karena biasanya itu negara-negara yang bertikai itu dapat mencari perlindungan kepada negara yang pro atau yang negara yang dianggapnya memang memiliki pertahanan keamanan yang kuat untuk melindungi negaranya. Tentunya negara yang dapat membantu tentunya negara yang pro kepada dia, bukan yang kontra atau yang netral. Kalau netral sih bisa ya, tapi lebih kepada negara yang pro terhadapnya. Dan yang paling utama itu mengenai kota produksi tadi. Jadi kita hanya dapat mencari pemasok baru dari negara lain, bukan dari negara yang mengalami pertikaian itu. Agar kebutuhan kita terhadap produksi dari negara yang sedang mengalami konflik itu tidak terjadi permasalahan. Nah, diskusi-diskusi ini membahas bagaimana pendapat saya mengenai hal ini. Jadi menurut saya sendiri, itu permasalahan mengenai konflik besar sebuah negara, itu memang sangat rentan terjadi ya, baik itu internal maupun ekstern. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya negara yang berselisih dan bersaing dalam berbagai hal. Mau itu keamanan, pertahanan, senjata, atau dan lain-lainnya itu ya. Nah, di situ apa sih penyebab utamanya? Itu dilihat dari dua hal. Jika itu permasalahan intern atau permasalahan dalam suatu negara saja yang bertingkat dalam suatu negara itu biasanya disebabkan oleh warga negaranya, kerukunan dari warga negaranya. Jadi warga negara itu biasanya tidak rukun, menyebabkan kekacauan. Jadi pemerintah lah yang harus membereskannya nantinya. Itu biasanya yang menyebabkan dari internanya. Kalau ekstern, permasalahan antar dua negara bisa contoh Ukraina dan Rusia tadi itu ya seperti di awal-awal yang saya sebutkan itu disebabkan oleh pertikaian antar negara yang dapat memicu terjadinya konflik besar nantinya. Jadi yang seperti dari info yang saya dapatkan itu kalau tidak salah ya, dikarenakan ya pertikaian dengan Ukraina Timur sehingga Ukraina Timur meminta perlindungan untuk sehingga terjadilah yang perperangan tadi. Nah, penutup itu bersih kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan di sini, konflik besar dalam suatu negara dapat mempengaruhi keamanan juga kota produksi negara tersebut. Keamanan itu mempengaruhi keamanan negara sekitar, keamanan negara yang pro terhadap dia, dan juga hal-hal lainnya. Nah, kota produksi sendiri itu, baik itu produksi utama negara tersebut itu akan terganggu. Contohnya di Ukraina tadi gandum itu kalau tidak salah mengalami penurunan yang awalnya di 2021 volumenya itu sedikit tinggi sehingga di tahun 2022 2023 2022 itu menurun volume untuk produksi gandumnya. Jadi kota produksinya tersebut terganggu. Saran yang bisa disampaikan untuk negara yang terkena dampaknya berusaha untuk mencari solusi atau jalan pintas untuk menghindari dampak dari negara yang sedang berkonflik. Baik itu masalah keamanan dengan cara meminta bantuan pertahanan keamanan dari negara yang menurutnya memiliki pertahanan keamanan yang kuat atau tapi itu tidak mudah ya dengan syarat-syarat yang berlaku tentunya syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku mungkin ada kalau ada impact-nya tuh tersebut ke negara yang kita minta bantuan mungkin negara tersebut dapat membantu gitu. Kalau untuk kota produksi ya seperti dari solusi tadi analisis parsial berupa solusi tadi cobalah untuk mencari pemasok lain atau negara pemasok lain. Mungkin hanya sekian, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.